Halo, selamat pagi. Selamat datang di Legacy. Legacy merupakan sebuah komunitas orang-orang berjiwa muda, penuh semangat untuk belajar, bertumbuh dalam setiap aspek kehidupan. Visinya Legacy adalah mencetak 1000 pemimpin di tahun 2030. Misinya Legacy adalah membawa banyak orang untuk mempunyai hidup yang penuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama mendengarkan speaker yang luar biasa. Selamat belajar, selamat menghidupi, dan tetap semangat. Please welcome Andre Gunawan. Yes, selamat pagi semua teman-teman. So, how's your faith? Bagaimana dengan iman Anda? Oke, bagaimana dengan goals yang Anda punya buat di 2021? Apakah kuat, goyang-goyang, apakah naik, atau lagi perlahan-lahan menghilang? Jadi, di pagi hari ini, Andre akan sharing cicilan kedua. Oke, dari tema kita di awal tahun ini, yaitu believing and speaking your faith. Kalau teman-teman tahu, kenapa Andre cicilan kedua? Cicilan pertama adalah waktu Andre cerita waktu kita boleh sharing yang namanya how to imagine with your faith. Bagaimana hidup kita, ternyata orang-orang berhasil di banyak sektor adalah orang-orang yang mampu mengimajinasikan dalam hidupnya dia hal-hal yang hebat yang boleh terjadi. Hal-hal yang kuat. Oke, segala sesuatu sebelum terjadi, maka itu ada di bayangannya kita dulu. Masa depan kita, kehidupan keuangan, bisnisnya kita, itu perlu kita imajinasikan ke depannya seperti apa. Nah, tapi ada beberapa orang bertanya, ada pertanyaan, Andre, gua nggak dapat ngelihat. I cannot see. Gua nggak dapat lihat, Andre, 3 tahun lagi kerjaan di Prudent seperti apa. Hubungan yang lebih bagus di keluarga, gue nggak dapat lihat. Aduh, gue juga kayaknya jauh banget, Andre, dari ada yang namanya terobosan. I just don't see. Nah, teman-teman, waktu orang bilang sebuah frase itu bahwa tidak dapat melihat, mereka itu menggunakan kata-kata yang tidak ada pengharapan. Itu frase yang digunakan ketika orang tidak mempunyai pengharapan. So, hari ini, dari part believing and speaking your faith, kita akan belajar antidot atau penawar dari ketiadaan pengharapan. Nah, ternyata, Cindy boleh tolong buka bahannya Andre hari ini? Oke. Thank you, Ibu Cindy. When you cannot see. Oke. Ternyata, next. Ternyata bagaimana Anda melihat hidup Anda itu menentukan stresnya seperti apa, stres yang Anda punya, kekuatan yang Anda punya, dan juga sukses yang Anda lihat. Jadi bagaimana kita melihat uang, melihat hubungan, suami istri, melihat seks, melihat waktu, bagaimana kita mengimajinakan atau cara pandang kita tentang Tuhan, semua hal itu ditentukan oleh perspektif apa yang kita punya. Kalau kita perlu menelepon klien, kalau kita perlu menelepon klien, kita perlu bantuin klaim, kita menelepon tim kita. Nah, bagaimana perspektif yang kita alamin hari-hari itu akan menentukan seberapa berhasil atau seberapa gagalnya. Punya tim yang lebih kuat hari-hari ini atau lebih lemah. Nah, perspektif kita seperti apa? Sin, kalau boleh, saya ngeliatin di Andre yang ke spotlight Benny ya. Boleh tolong dirubah, sorry Sin. Saya tahu Bung Benny udah siap-siap mau nanya, tapi boleh dirubah. Nah, terima kasih. Punten ya Bung Benny ya, bukan maksud apa-apa. Saya nggak bisa lihat saya sendiri soalnya jadi rada bingung ini. Gak apa-apa, karena saya juga nggak tahu tuh. Iya, oke. Jadi, punya tim yang lebih kuat, punya tim yang banyak. Bagaimana kita punya perspektif tentang pandemi hari ini? Bagaimana perspektif kita tentang bekerja? Oh, meeting Zoom bagaimana hari-hari ini? So, pandangan apa, perspektif apa yang kita punya tentang apa yang kita lakukan hari-hari ini? Kalau kita lagi lihat, oh, bisnis lewat Zoom.
ternyata bisa lebih banyak. Ternyata kita boleh menggapai orang-orang yang di luar kota. Oh, waktu lebih efisien, tergantung perspektif. Oh, punya tim yang kuat seperti apa, yang banyak seperti apa. Oh, karena meeting lewat Zoom, hari-hari ini gue bisa banyak dengerin Zoom-nya orang lain. Tentunya teman-teman paham, kita kebanjiran gitu ya, flooded sama yang namanya materi-materi pengembangan diri, bahan itu ada banyak di mana-mana. Nah, jadi perspektif apa yang kita punya itu menentukan sekali kehidupan kita. Oke, momen ini pun legacy setelah kita fondasi sellingnya kuat, kita banyak fokus membangun tim. Itu pun ditentukan sama perspektifnya kita. Nah, oke, nah pagi hari ini, hari Sabtu saya telepon seorang leader kita, leader yang luar biasa dari kota Cianjur. Waktu saya lihat laporan produksi, aku pengen belajar. Karena ternyata di kantor kita, kita boleh belajar seseorang yang setelah saya tanya, aduh saya belajar sesuatu banget nih dari pribadi ini. Dengan keadaan dia ada di Cianjur, saya cukup kaget waktu liatin laporan produksi, beliau closingnya angka yang cukup besar banget malahan kalau buat saya. Nah, saya pengen belajar, gimana ceritain dong. Nah, daripada saya yang belajar sendiri, karena saya sangat karena saya sangat bersyukur boleh belajar dari beliau. So, pagi hari ini ke living room-nya Legacy, kita mau undang teman kita yaitu Miss Linda Mirawati. Yeay! Thank you, Pak Andre. Saya mau nanya sama Linda. Jadi Linda hari Minggu kemarin sempat closing Purwarisan dengan API yang cukup besar ya. Boleh ceritain API berapa, Miss Linda? Itu kemarin bersyukur banget bisa bantuin satu keluarga punya proteksi lebih. Kalau dari segi UP sih hanya nambah 1 M. Cuma memang karena dia bayarnya 5 tahun, jadi kalau dari hitungan premi itu per tahunnya 222 setahunnya. Gitu. Wow. Oke, Miss Linda boleh tolong ceritain bagaimana prosesnya sampai akhirnya terjadi closing ini. Boleh tolong ceritain? Oke. Jadi mungkin cerita singkatnya aja ya Andre ya. Karena sebenarnya memang prosesnya bisa dibilang cukup panjang juga. Karena gimana bisa building trust sama orang ini, kebetulan nasabah ini tuh nasabah pindahan. Jadi beberapa tahun lalu agennya memang udah nggak aktif, lalu dipindahin ke saya. Nah, jadi sebenarnya bangun hubungannya sih udah cukup lama. Nah, kebetulan kemarin saya tuh ada beberapa nasabah di tahun 2020 kemarin yang memang lagi kesulitan bayar karena pandemi. Nah, kebetulan nasabah ini tuh beberapa tuh memang ambil UP Jiwa. Nah, begitu keluar Purwarisan, saya ngerasa, aduh ini bagus banget programnya. Karena kalau ngelihat yang kemarin, ada nasabah yang udah bayar tuh 3 tahun. 3 tahun bayar premi, beli UP, terus begitu kena pandemi dan dia nggak bisa bayar, akhirnya UP yang sekian besarnya dan dia udah bayar premi sekian besar, itu sekarang istilahnya status polisnya nggak aktif. Jadi, aduh kayaknya sayang banget. Terus ngelihat Purwarisan kan punya program Reduce Paid Up itu ya teman-teman ya. Jadi kalaupun sampai kondisinya mirip kayak tahun kemarin ada pandemi, nasabah nggak bisa bayar, itu paling enggak dia masih tetap punya UP Jiwa yang nggak kosong sama sekali gitu, polisnya nggak lapse. Nah, jadi berangkat dari situ teman-teman saya mulai mikir gimana caranya nasabah-nasabah yang memang concern di UP Jiwa bisa ambil program Purwarisan. Nah, saya udah list beberapa orang, kebetulan nasabah saya ini memang salah satu dalam list. Jadi pas saya ketemu, saya langsung ceritain bagusnya program Purwarisan. Kebetulan saya juga tahu dia itu
nggak suka bayar lama-lama karena umurnya udah mendekati 70 tahun. 68 ya? 68 tahun. Dan ini juga Oke. poin pentingnya teman-teman, karena di situ saya juga ngingetin lagi bahwa sebenarnya kesempatan beliau untuk ngambil itu tinggal 1 tahun lagi karena umur 60. Jadi begitu saya kasih tahu program itu, terus saya kasih tahu keuntungannya, ya dia mulai mikir-mikir. Dan kebetulan lagi dia lagi punya dana yang asalnya mau di top upin, tapi memang top up itu direncanainnya di beberapa bulan lagi, tapi dia bilang, aduh ini sayang ada uang katanya, kayak dia bilang gitu. Saya jadi ingat Ko Willy selalu bilang, Ko Willy kalau orang di daerah itu banyak uang katanya. Mereka nggak tahu mau dikemanain uangnya. Jadi pas banget. Jadi menurut saya semua hal bisa pas banget. Pas beliau juga ada dana. Pas juga umurnya memang mendekati 70. Juga pas banget beliau itu kondisinya sehat. Dan kalau ambil UP maksimal 2,5 M itu nggak kena med check. Jadi kurang lebih sih seperti itu, tinggal diobrolin hitungannya dan ya udah oke. Kayak gitu. Wow. Oke. Menurut Miss Linda ceritanya panjang. Sebenarnya kalau saya nangkep cuman dia lagi mau top up, tiba-tiba ngobrol ke beberapa hal, jadinya masukin perwarisan gitu ya Miss Linda ya? Memang sebenarnya saya juga udah kepikiran untuk ngasih tahu ke beliau karena memang beliau concern di UP Jiwa. Jadi Asik. pas banget. Pas banget gitu. Wow. Oke, thank you banget Miss Linda buat Sama-sama. testimoninya. Tepuk tangan dong teman-teman semua buat Miss Linda dong teman-teman. Keren banget sih. Thank you. Oh ya teman-teman, nanti saya ada bikinin satu ringkasan juga. Jadi barangkali nanti bisa ada manfaatnya buat teman-teman. Itu saya belajar dari Ko Andre kemarin. Iya ya, kenapa nggak saya review kemarin tuh bisa sampai closingin orang ini seperti apa. Jadi saya ada bikinin coretannya. Jadi nanti bisa semoga bisa jadi bahan dan manfaat juga buat teman-teman yang lain. Wow. Iya. Thank you banget Miss Linda. Oke. Ini namanya belajar daring itu begitu ya. Di belakangnya anak-anaknya Miss Linda ada. Wow. Oke. Berkali-kali kenapa beberapa dari kita di Derlama manggil Miss Linda, karena dulu backgroundnya Linda adalah bekerja sebagai guru di sebuah international school, jadi dipanggilnya Miss Linda begitu. Oke. So kalau gue tangkap ya, Linda itu bilang beberapa kali pas banget. Nah teman-teman, aware nggak apa yang berubah dari hidup saya, dari keadaan saya sebelum Linda dan sesudah Linda? Ada yang aware nggak teman-teman? Bajunya. Siapa yang bilang itu, sorry? Gua Andre. Oh, Victoria, ya Tor. Bener Tor, 100. Bajunya gue berubah. Oke. Kenapa bajunya saya berubah? Saya mau ceritain ke bahan berikutnya. Jadi waktu gue cerita sama anak-anak soal prinsip ini beberapa hari yang lalu, saya bilang bahwa ada yang namanya fakta, ada yang namanya perspektif. Sekali lagi, ada orang bilang, Andre yang penting mah fakta. Kita perlu lihat faktanya seperti apa. Tapi ada orang yang bilang perspektifnya seperti apa. Nah, teman-teman saya nggak tahu Anda aware apa enggak, tapi baju saya itu, apa ini? Baju saya kebalik. Oke. Jadi waktu gue lagi ceritain sama anak-anak yang namanya fakta versus perspektif, saya kebetulan waktu itu pakai celananya kebalik.
Tapi kayaknya kurang elok kalau hari ini saya pakai celana kebalik gitu ya. Terus saya ngasih lihat celana kayaknya kurang pas. Jadi gua cari, oh baju kebalik kayaknya lebih pas. Fakta, baju saya kebalik. Fakta. Oke. Tapi Andrela yang menentukan perspektifnya. Karena di rumah aja pakai baju kebalik kebetulan ya sebenarnya nggak begitu masalah sih karena cuma di rumah. Tapi nggak mengurangi fakta bahwa bajunya kebalik. Fakta, kalau hari ini kita nggak punya 7 kali dana darurat, keuangan kita nggak bagus. Itu fakta. Kalau badan saya kurus, itu fakta. Saya nggak usah membuat sebuah bayangan ilusi, jangan. Kadang-kadang orang merasa hidupnya adalah ilusi. Ya, berbeda antara fakta dan perspektif, denial. Thank you Pak Willy. Tapi fakta sayalah yang punya perspektif. Oh, hari ini keadaan nasabah umurnya 68. Itu fakta. Kita nggak dapat rubah, teman-teman. Oke, fakta hari ini kita beberapa kali ketemuan orang pakai Zoom. Lu nggak dapat rubah. Beberapa orang maunya ketemuan Zoom. Fakta, hari ini saya mau cerita. Suara gua itu dari awal saya pernah cerita. Awal-awal saya join Prudential, saya sadar bahwa fakta suara saya itu rada karena hidungnya problem dulu ya. Jadi kayak nyerung gitu loh. Jadi ketika saya telepon awal-awal sama calon nasabah, saya masih ingat ya, gue nggak bisa ngerubah fakta gue. Jadi apa yang saya lakuin? Saya doa, Tuhan tolong, Tuhan Yesus tolong supaya apa? Karena sering kali ini cerita lama, ketika orang angkat telepon, dia bukan bilang, iya, halo mas, halo pak, bukan. Dia bilang apa? Halo mbak. Aduh, ya bete, tau nggak lo? Lu udah telepon orang ya, udah mau confident, udah mau, wah. Tapi ketika ditelepon, ya mbak, ada yang bisa dibantu? Iya. Tapi itu fakta yang saya nggak tahu gimana cara ngerubahnya. Oke. Aduh, hari ini, oke, keadaan keuangan nggak bagus. Itu fakta. Tinggal bagaimana kita punya perspektif yang benar. Walaupun keadaan nggak bagus, ini momen yang baik. Oh, saya dilahirin dalam keadaan ekonomi yang mepet. Itu fakta, teman-teman. Tapi perspektif apa yang Anda punya yang menentukan keberhasilannya Anda. Oke. Saya tadi nggak lihat, cuman ada yang ketawa, saya nggak lihat, maaf ya. Oh, ekonomi hari-hari ini orang yang gua ketemuin nabungnya jumlahnya nggak besar. Oke, 150, 100 ribu. Mungkin itu fakta keadaan yang ada sekarang. Tapi bagaimana kita boleh punya perspektif yang berbeda. Oh, artinya sebenarnya gue punya pangsa pasar orang-orang yang saya rekrut banyak nih. Oh, saya nggak bisa bayar uang sekolah di tempat sekolah anak mau yang paling bagus. Teman-teman, itu fakta. Oke, tinggal perspektif Anda. Oh, nggak, udahlah, memang seharusnya anak nggak usah sekolah paling bagus. Memang ya udahlah, memang seadanya aja. Apakah itu perspektifnya? Atau perspektifnya adalah, enggak, justru ini momen yang bagus. Kalau dulu gue sekolah biasa aja, tapi anak perlu sekolah yang lebih bagus. Kalau saya ngelakuin salah, ini saya lagi ngomong sama diri saya sendiri. Kalau saya lagi ngomongin, kalau gue lagi, saya sering banyak bikin salah, saya rajanya bikin salah. Ketika gue bikin salah, saya tahu bahwa faktanya saya bikin salah. Tapi setelah gue bikin salah, perspektif apa yang saya punya? Apakah saya mau menggunakan salah ini sebagai pembelajaran yang bagus? Atau saya mau berkelit? Atau gue mau menghilang? Ada sebuah statement bagus. Dulu saya suka baca, cuman gue nggak ngerti. Statementnya bilang gini nih, katanya mata itu pelita tubuh. Kalau matanya rusak, seluruh tubuh akan gelap. Kalau matanya terang,
seluruh tubuh akan terang. Kayaknya yang dimaksud bukan hanya bicara soal mata yang jasmani ini deh kayaknya. Tapi bagaimana perspektif kita melihat kehidupan. Next. Cindy boleh tolong? So, apa fakta yang Anda punya hari ini? Oke? Sekali lagi, jangan bikin ilusi dalam hidup Anda. Oh enggak lah, keadaan akan baik-baik saja ke depannya. Jangan-jangan. Lihatin faktanya baik-baik. Tapi saya berharap faith itu artinya kita punya perspektif yang benar. Kita punya perspektif yang lebih baik lagi buat apa yang kita punya di depan sana. Cindy boleh tolong slide-nya, Cindy? Thank you. Oke. Jadi even pakai baju terbalik, itu fakta. Tapi kalau saya mau bikin nyaman, nggak apa-apa lah karena di rumah. Saya nggak usah jadi malu, gue nggak usah jadi baper, oke? Karena perspektif saya lah yang menentukan. Oke? Saya nggak biasa buka baju di rumah. Tapi saya tahu, tetangga saya dulu, setiap hari kerjaannya buka baju di depan rumah. Karena perspektifnya beliau, ya dia makin ganteng kalau dia buka baju di depan rumah. Iya, oke, itu perspektifnya beliau. Nah, saya mau ceritain ada 3 hambatan pagi hari ini. Ada 3 hambatan yang kita boleh belajar. 3 hambatan yang membuat kita enggak dapat melihat dengan jelas. Berlaku buat saya, juga buat Anda. Oke, 3 hambatan yang bikin kita cannot see clearly. Oke, mungkin teman-teman perlu catat ini. Yang pertama adalah, apa itu? Pride. Kita nggak bisa punya perspektif yang benar. Yang pertama, pride. Yang salah bukan saya. Yang salah kamu. Yang salah dia. Yang salah orang itu. Yang salah dia. Gue begini karena apa? Karena papa mama gue sih ngedidiknya begini. Saya begini kenapa? Ya karena leader gue sih begini. Terakhir, saya begini kenapa? Ya memang Tuhan udah ngasih saya begini. Kalau kita nggak bisa punya keuangan yang bagus, saya kok yakin ya, saya kok cukup yakin, kita di Indonesia, kalau kita mau bekerja keras dengan benar, dengan jujur, integritas, saya kok cukup yakin ya, seharusnya kita boleh punya financial planning yang kuat. Saya kok cukup yakin ya, kalau Anda kerja keras, kendaraannya prudensial udah bagus. Oke, kita bukan di negara yang lagi konflik perang. Myanmar misalnya, lagi di kudeta. Beda cerita. Tapi di Indonesia hari-hari ini, saya kok cukup yakin ya, bahwa kalau kita nih udah punya kendaraan bagus, Anda boleh belajar dari banyak orang. Oke? Bingung caranya closing, tanya ke Gary. 1 minggu, tadi berapa case Gary teman-teman? 10. 10 case, 1 minggu, 6 hari kerja. Hari Senin sama Sabtu, Gary sama-sama training. Oke? Artinya, saya kok cukup yakin ya, kalau kita, makan beling, kalau kita mau lakuin, bukan taruh blaming-nya di orang lain. Oh, keadaan begini, karena dia sih. Oh, karena gua sih ngomongnya nggak lancar. Oh, karena hidung saya sih suaranya rada nyirung. Oh, karena gue lahirnya di Bandung sih, bukan di Los Angeles. Keadaan kita itu fakta. Tergantung perspektif kita. Oke? Berlaku di rumah tangga saya sama Yoke. Kalau saya lagi sombong, maka little, teeny, tiny thing jadi konflik. Saya tahu ini berlaku di banyak keluarga juga. Oke? Sombong itu kayak gimana? Saya suka kasih contoh. Kalau kita lagi di ruangan, bayangin teman-teman semua lagi di ruangan gelap. Sama seperti kondisi hidup kita, awalnya gelap. Jadi menurut saya, beberapa orang karena, aduh gua nelfon ke orang ya, aduh enggak banget deh. Aduh gua nelfon ke sini enggak banget deh. Aduh tahu nggak? Ya Koriko, waktu gua telepon dia ya, dia nggak ngangkat. Dia nggak tahu apa siapa saya ini. Lah,
Kalau kamu sendiri nggak tahu siapa kamu, gimana orang bisa tahu siapa kamu? Oke. Waduh, gue mah enggak banget lah. Ya, tim gue udah gue ajakin makan begini, dia begini. Pride, teman-teman. Oke. Nah, kenapa? Oh, tadi ngomong soal Ko Henry. Karena Henry rekrut saya 2 tahun. Saya punya gambaran yang bagus. Thank you Ivan udah ngingetin. Saya punya gambaran bagaimana kerendahan hati dari Henry. Dari awal Henry ngerekrut, gue udah bilang, dasar lu gendut. Lu ngapain di Prudential gendut, gue bilang. Ya, aduh itu namanya karma ya, aduh. Jadi gue bilang ngapain, tapi saya tahu saya belajar dari Henry, dia rendah hati. Tapi bayangkan kalau dia kena pride-nya dia, maka jangan-jangan nggak ada Andre hari ini di Prudential. Saya ingat waktu Arya mau naik jadi AM, waktu itu AM. Saya ingat banget, oke? Arya punya goals, oke? Yaitu Andre, tahun ini goals-nya saya. Quality goals gue adalah, gue mau belajar rendah hati. Wow. Kalau orang udah punya rendah hati ya, mau nelfon dari yang paling bawah, paling atas, nggak ada batasan. Ya nggak sih teman-teman? Kita mau bantu siapapun, nggak, gue mau bantu yang terbaik, gue mau edukasiin yang terbaik. Oke, gue tahu fakta keadaan nggak bagus, gue mau lakuin yang paling bagus. Oke, jadi kita belajar dari yang namanya Koko Arya. Oke, berikutnya yang kedua, hal yang membuat menjadi hambatan buat kita. Yang kedua adalah thank you Ibu Cindy. Akhirnya ya. Yang pertama tadi lihat dulu gambarnya udah dibikin malam-malam loh ini bikinnya walaupun sederhana ya. Nah, yang pertama adalah pride ya. Yang kedua, teman-teman, yaitu adalah short term thinking. Oke. Apa yang pengen saya lakuin hari ini seringkali bertentangan sama apa yang bisnis kita bangun jangka panjang. Apa yang comfort sekarang berbeda dengan apa yang karakter jangka panjang. Saya lagi ngomongin ke Andre hari ini. Comfort versus karakter. Apa yang senang buat saya saat ini seringkali bertentangan sama apa yang hebat, great di masa depan. Seringkali kita mau cerita, aduh teman-teman, betapa nggak enaknya perasaan gua hari ini. Oke, aduh. Dan seringkali hal-hal yang jangka pendek itulah yang bikin kita nggak punya hal-hal yang jangka panjang. Kita punya goals yang besar, tapi seringkali goals financial contoh. Seringkali yang kontradiktif adalah culture. Culture hari-hari ini, budaya consumerism. Yaitu apa? Do it now. Live it for today. Belanja sekarang. Oke, gesek sekarang. Ya, if you want it, you can have it. Oke, kalau lu mau handphone baru, ya, duitnya belum ada. Tenang, ya, do it now. Lu berharga, lu bisa punya itu, lu gesek dulu, lu pakai uang yang akan datang. Oke, itu pay later. Oke, lebih baik minta maaf dari minta izin, betul. Itu lagi apa? Pikiran jangka pendek seringkali merampok uang jangka panjang. Aduh, sekarang lagi nggak bisa, udah short term thinking. Oke, minggu kemarin saya ketemu sama salah satu partner luar biasa. Dan setelah ngobrol, saya tanya sama dia, oke, apa yang lu lagi bangun? Pertanyaan gue sederhana. Ngobrol, oke, orangnya masih muda tapi saya tahu pikirannya dewasa. Saya nanya, apa yang lu lagi bangun hari-hari ini? Banyak orang mencoba membangun banyak hal. Oke? Tapi gue nanya, akhirnya saya challenge dia untuk full time. Saya kasih tahu, 3 tahun dari sekarang lu di Prudential. Coba yuk hitung. Income lu berapa sebulan? Oke? 3 tahun dari sekarang. Kalau Anda ikutin sistem, income berapa yang Anda akan dapat sebulan? 52,5 juta per bulan.
Terus dia bilang, tapi kan kok ini standarnya betul. Yang lu mau di bawah standar apa di atas standar? Ya di atas dong. Excellent. Oke? Betul. Jadi saya challenge teman saya itu untuk, yuk kita, lu renungin untuk lu boleh full time. Karena apa? Lu perlu punya goals jangka panjang. Lu perlu membangun hal yang menurut saya ceritain. Apa yang lu lakuin dengan sekarang di bisnis, apa yang lu lakuin, 3 tahun lagi dapat income berapa? Ternyata jumlahnya sangat signifikan, teman-teman. Oke, sebentar ya. Saya intermezzo dulu. Dulu sebentar. Oke, bye-bye. Bye-bye sana. Bye-bye, Dede. Oke. Maaf. Oke. Yang terakhir. Slide-nya boleh? Yang terakhir. Yaitu short term memory. Wah. Oke. Short term memory. Satu saat kita punya memori. Hei, saya mau ke London. Saya mau AAD. Ya. Bulan depan memorinya, bete gue mana, short term memory. Satu saat gue bilang, gue berapi-api, gue pengen punya bisnis, gue mau jadi adik. Ya, lu kasih tahu gue caranya gimana, gue lakuin. Ya, nggak lama lagi. Udahlah, gue mah kesel. Nah, short term memory. Ya, satu saat, waduh London bagus banget. Teman-teman, saya mau bilang, saya nggak yakin loh kita berangkat ke London tahun depan juga, gue nggak yakin ya. Semua air flight dan keadaan udah oke, gue nggak yakin London akan berjalan, kita akan pergi ke London. Tapi setuju nggak sih bahwa it's not about the London gitu loh. Ya, yang kita akan ceritain ke anak, ke orang tua, kalau even nggak dapat London, tentunya bukan soal ke Londonnya itu, tapi bagaimana kita udah achieve, bagaimana kita udah berjuang, kita berproses, dan kita enjoy di prosesnya. Dan terutama Anda yang udah punya anak, boleh cerita. Akhirnya tahun ini, Papa achieve apa yang Papa targetin. Kan itu asik kan? Jadi bukan soal London, bukan soal Korea, kecuali teman-teman yang pengen banget ke London. Tapi saya mau ngasih tahu, gue nggak yakin juga loh. Tahun depan gitu ya, udah bisa dibuka, nggak yakin 100%. Nah, next bahannya, saya mau cerita. So, Andre ingetin dong, memori apa sih yang bukan short term? Di legacy, saya mau ceritain sebuah memori yang baik, ya, yaitu the power of three. Cindy boleh tolong Cindy? Oke, the power of three. Kayaknya Cindy lagi mencoba. Power of three itu apa artinya teman-teman? Power of three artinya tahun pertama Anda di Prudential, ya 400 juta. Lu akan punya income berapa teman-teman? Ini di depan saya ada Ko Heri sama Ko Andreas. Kebetulan di handphone saya. Tahun pertama Ko Heri sama Ko Andreas, boleh bantuin Andre. Tahun pertama achieve 400 juta. Kita punya income berapa Ko Heri? 168 juta. Setahun, exactly. Bagi 12 berapa Ko Heri? Berarti sekitar 12 jutaan ya. Bagi kali 42%, yaitu lebih tepatnya 14 juta. Betul nggak Ko Heri? 168 bagi 12. Iya betul kok. Thank you Ko Heri. Tahun pertama punya income 14 juta. Tahun kedua kita tanya Tuhan, Tuhan hidup siapa yang gue mau bangun? Orang siapa yang saya mau ajarin? Mau kita perlengkapi, cukup 3 orang. Kita dengar minggu kemarin, Edo Pardomuan, 6 orang. Leader saya, tahun kedua dia sebagai leader, 7 orang dia promosikan. Kalau kita berdoa dan hanya 3 orang, oke, maka income berapa, Ko Andreas? Masih ingat Ko Andreas? Lupa, oke. 14 juta tahun pertama, tahun kedua 28 juta. Income kita di tahun kedua. Tahun ketiga, income kita 52,5 juta. Saya udah siapin bahannya, tapi kayaknya laptopnya lagi ada kendala. Is okay. Begitu udah ada, kita akan coba lihat.
Nah, so dalam waktu 3 tahun, kita punya sebuah bisnis yang secara sistem 52,5 juta. Di tahun kelima, income yang kita dapatkan total setahun adalah 400 juta. Oh, udah ada dari tadi, sorry, gua nggak aware. Thank you banget. Oke. Nah, inilah yang namanya bisnis the power of three. Jangan sampai kita kayak ikan yang warna biru, yaitu dia punya short term memory. Tapi ini bukan kita. Next. Nah ini. Oh, Dory namanya. Betul-betul ya, Dory. Oke, the power of three ini ngasih gambaran apa, teman-teman? Bahwa dalam hidup kita, kalau hanya 3 orang yang kita lahirkan, kita bangkitkan, 3 orang yang boleh kita bangun hidupnya mereka menjadi adik, maka waktu kita udah di tahun kelima, kita punya dapat royalti total setahun 4,8 miliar, teman-teman. Oke. Next, ada sebuah video bagus yang saya pengen kita lihat bareng. Video! Emily Harrington has literally climbed her way to the top. The 34-year-old rock climber becoming the first woman ever to free climb the famed Golden Gate route of El Capitan, doing it in under 24 hours. In order to free climb El Cap in a day, you have to cut corners. For me, it was just about balancing what types of risk I was willing to take in order to sacrifice my safety for speed. A head wound from a bad fall during the climb almost prevented her from completing it. There was a part of me that didn't want to keep going, but there was this other part of me that knew that I could do it, and I owed it to myself to try again. Harrington pushed through, making her way up nearly 3,000 feet of El Cap, one of the biggest, most iconic walls known the world over for its sheer size. Harrington is only the fourth, using just her hands to grip ridges thin as dimes, and ropes only as a safety measure, not to aid the climb. I feel like anybody could conceivably die on any given day. The sport of rock climbing made popular in the documentary Free Solo, which followed Alex Honnold as he successfully attempted the first free solo climb of El Capitan, scaling the vertical rock face without any protection from a fall. It's freaking scary. Savannah caught up with the world-famous climber in 2018. And what is the joy of a free solo climb? Honestly, a big part of the appeal is to be in this position that should be totally scary. Free solo itu apa, teman-teman? Jadi free solo itu dia naik climbingnya itu tanpa pengaman. Ya, ini orang gila nih ya. Oke. Jadi yang cewek tadi adalah wanita pertama yang naik El Capitan itu ya, paling berat di Amerika katanya. Oke. Bukan di seluruh dunia, di Amerika. Tapi orang ini dia free solo, enggak pakai pengaman ya. Ini pertama di dunia katanya orang ini nih, gila nih ya. Silahkan dilanjutin, thank you. Honnold, a longtime friend and climbing partner of Harrington, accompanied her on the first 2/3 of her historic climb. Her fiancé, Adrian Ballinger, joined her for the final section, climbing much of the sheer rock in the dark of the night, ultimately achieving what she calls an impossible dream, setting a new record and scaling her way to new heights. Well, Emily says rock climbing, and particularly free climbing, is typically a sport that is dominated by men, and that for a long time, she felt like she didn't belong, making this amazing. Oke, Harrington, ya. Jadi bayangkan waktu gue liatin pertama kali, Dan ini orangnya, itu ketinggiannya itu bukan lagi 90 derajat atau berapa, tapi udah miringnya begini nih. Dan dia cuman pakai tangan. Dia pakai tali, tapi tali hanya sebagai pengaman, bukan untuk ngaitin. Wow, gila ya. Teman-teman, saya mau bilang, ya, kita di Prudential itu, yang kita lakukan nggak kayak Harrington tadi loh. Ya, kita itu nggak ada apa-apanya ya, dibandingin sama orang-orang di luar sana, yang
wah kayaknya edan banget gitu loh. Ya, Harrington ini menurut saya edan banget. Ini ada fotonya, boleh kasih lihat, tolong Cindy di slide berikutnya. Nah, oke. Jadi oke. Jadi saya pas liatin ini iya ya. Bersyukur kalau Anda diajakin ke bisnis ini. Bukan bisnis yang hanya 4 orang di dunia yang pernah. Bukan bisnis yang wah kayaknya ini wah edan banget ini. Enggak, teman-teman. Tapi saya hanya bilang kalau ada orang-orang di luar sana yang mereka believe, mereka punya faith bahwa itu calling saya untuk saya boleh naikin gunung itu, El Capitan itu. Maka sebuah confidence yang sama, yang bagus untuk kita punya teman-teman, bahwa di depan sana ada sebuah hal besar yang Tuhan udah siapkan buat Anda dan saya. Oke? Punya menjadi adik, punya tim, boleh membangun hidupnya mereka, ekonomi keluarga lebih baik. Oke? Saya percaya kita semua ditakdirkan untuk menjadi pemimpin. Anda dan saya yang ada di legacy. Yang setuju katakan yes. Oke. Yes. Oke. Nah, terakhir. Ada slide terakhir. Saya mau pakai sedikit background lagu, mau cobain biar kayak Mary Riana dikit. Mary Riana juga kayak Willy. Pertamanya mah Willy dulu. Oh iya. Slide berikutnya, Sin. Udah ya? Bawahnya? Oke. Power of Three-nya kita. Nah, ini tanaman di rumah saya. Jadi, hal yang senang dari ngurus tanaman ya adalah ketika ada sebuah tunas baru, ada sebuah daun baru, ini karena pohon daun ya, daun baru. Oke. Ada tunas baru, ada kehidupan baru, itu menyenangkan. Sama seperti kita di legacy. Hal yang menyenangkan adalah ketika ada leader-leader yang baru ada di legacy. Ada kehidupan yang baru, warna yang berbeda memperkaya hidup kita. Oke. Next. Nah, ini pohon yang kiri adalah pohon di rumah Andre, dikirim oleh pasangan suami istri yang luar biasa, yaitu Ivan Sansan. Saya paling suka tanaman ini nih, namanya ketapang biola. Waktu datang pertama kali, ada daun baru 2 tumbuh. Ya, dan wah, gue seneng banget, wah lucu banget ya ini daunnya. Ya nggak sih? Tapi disiramin lama, yang tumbuh cuma 2. Sama seperti kadang-kadang saya ngerasa waktu kita baru mulai jadi AAD, ya nggak sih? Waktu kita jadi partner. Ya, sepuntul. Ya, cuman sebatang, sepuntul gitu ya. Siramin, wah ada 2, wah closing 2, wah seneng banget. Wah happy, ya nggak? Aduh, tapi kok kayaknya gimana ya, kok masih panjang perjuangan. Saya mau bilang, ada benernya. Tapi ini pohon yang sama ini, ada di Pascal 23. Di lobbynya yang depannya Starbucks. Ini pohon yang sama, ketapang biola. Jadi kalau Anda aware, semua daun-daun yang warna hijau muda itu daun-daun yang baru tumbuh. Mungkin baru sekitar 2 minggu. Jadi ketika gue lagi banyak menghabiskan waktu di Pascal 23 gitu ya, dan gue ngeliatin, iya ya Tuhan ya. Hari ini yang kita bangun mungkin hanya melahirkan 2 orang daun, 2 orang pemimpin. Oke. Hari ini mungkin ketika Anda jadi adik, saya jadi adik. Anda baru batang 1 pertama kali, tunas yang baru pertama kali. Tapi bayangkan kayak Ko Martinus hari ini. Yang ketika dia promosiin orang 1 MRT, saya nggak tahu ya, 250 leader mungkin. Yang mana leadernya siapa juga udah nggak begitu ingat. Ini siapa yang promosiin siapa. Iya nggak sih? Tapi karena kita punya bisnis, power of 3. Kekuatan dari 3 dan pohon, ya Kak Willy. Oke. Maka hari ini kita memang mungkin kita mulai dari 1 buah cabang. Tapi saya mau bilang, hidup Anda nggak selamanya menjadi 1 cabang. Oke.
Andre pertama kali mulai saya sendirian. Tahun kedua kita berlima. Kita naikin 4 orang. Berikutnya 11. Berikutnya 27. Berikutnya 49. Waktu kita fokus membangun tim. Oke. 27 ke 49. Ada lompatan yang banyak. Apa yang terjadi buat kita dulu para senior? Saya percaya terjadi juga buat para teman-teman, partner, dan AAD. Saya percaya ini pun bagiannya kita. So, kalau hari ini kita hanya melihat satu pohon, setia dengan itu. Itu faktanya. Kita sendirian, itu fakta, guys. Anda sendirian, itu fakta. Oh, sekarang udah berlima, itu fakta. Oh, sekarang ber-20, itu fakta. Tapi ingat-ingat kembali. Oke, kalau pohon aja someday bisa jadi besar begini. Ini sebuah nubuatan, ya, sebuah profesi. Hidup Anda pun akan punya pelipat gandaan. Oke, jadi pohon kayak begini. Inilah identitas sejatinya Anda. Bukan ranting satu, tapi ketika subur, inilah identitasnya Anda dan saya yang ada di legacy hari ini. Oke. Problem ada. Terakhir, slide terakhir. Saya hanya mau wrap up terakhir semuanya. Yes, problem ada. Oke. Faktanya Anda boleh punya. Tapi perspektif apa yang Anda punya hari ini? Ada 3 hambatan yang paling besar untuk kita mencapai hal yang besar dalam hidup kita. Yang menghalangi kita melihat hal yang besar. Yang pertama adalah pride. Yang kedua, short term thinking. Yang ketiga, short term memory. Bisnis prudensial, lu nggak harus jadi kayak Harrison tadi, manjat dinding, edan-edanan nggak. Oke, tapi bayangkan dari satu pohon, dari satu ranting Anda. Oke, ada banyak kehidupan yang boleh dilahirkan. Ada banyak ekonomi yang kuat lewat kehidupan kita. Oke, itu aja. Thank you banget.